seluruh ulama dunia mengadakan istimewa di Timur Tengah. Semua ulama seluruh dunia Islam berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Contoh, kenapa di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Karena semua ulama di Palestina meyakini pemantik awalnya insya Allah Allah akan munculkan dari Indonesia. Bahkan ketika saya transit di Turki, itu semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Wah, kenapa? Ternyata ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia. Puncaknya di mana? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pemantik awalnya itu insya Allah seluruh ulama seluruh dunia, itu harapannya dari umat Islam Indonesia. Dan puncaknya nanti insya Allah di Baitul Maqdis Palestina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus salih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang ulama dari Biladis Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Masya Allah, beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah.
Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Benar-benar tumbuh di tengah-tengah keluarga mujahid. Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini tumbuh di Bilad Syam. Bahkan dari pendidikan beliau luar biasa. Beliau menulis langsung 2 tesis ketika beliau mengambil program pasca sarjana. 2 tesis yang ditulis oleh beliau, yang pertama diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, yaitu madrasah pertumbuhan madrasah atau perkembangan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian tesis yang kedua yang beliau tulis judulnya Tatawur Mafhum An-Nadhariyah At-Tarbabiyatul Islamiyah. Kemudian disertasi doktor yang ditulis oleh beliau adalah studi analisis pendidikan Islam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi studi analisis tentang Tarbiyatul Islamiyah yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau sangat produktif sekali. Beliau tulis satu kitab yang cukup menjadi panutan di dunia Islam, jadi rujukan di dunia Islam, yaitu tentang trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan beliau menulis karya ilmiah, bahkan ini menjadi rujukan dunia Islam, tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah, jadi filsafat pendidikan Islam. Bahkan tulisan beliau ini mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Jadi beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008. Bahkan kitab beliau ini mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi benar-benar kitab yang ditulis oleh beliau ini luar biasa, menjadi rujukan dunia Islam, terutama dalam falsafah Tarbiyatul Islamiyah, filsafat pendidikan Islam. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari kitab yang ditulis oleh beliau ini, landasan yang beliau jadikan pijakan yaitu falsafah historis. Beliau mengungkap tentang karya 2 ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Bahkan dari tulisan kitab yang ditulis oleh beliau itu, beliau ungkap bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah begitu takdim terhadap Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memanggil Al-Ghazali itu dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau ungkap kondisi umat, karena landasan beliau menulis kitab ini adalah filosofis historis. Beliau ungkap tentang masalah ummah, problematika umat pada masa itu. Jadi benar-benar kondisi umat Islam terpuruk sampai dalam titik nadir. Aliran-aliran sesat pada masa itu luar biasa. Bahkan ulama-ulama yang muncul pada masa itu benar-benar yang paling banyak, mayoritas itu ulama su'. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu adalah ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Oleh karena itu Rasulullah menyebut tentang ulama su' ini manusia yang paling jahat di kolong bumi. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah
ketika beliau menyimpulkan tentang ulama su itu dengan ucapannya dia mengajak ke surga, tapi dengan perbuatannya dia mengajak ke neraka. Itulah karakter ulama su. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan pada masa itu kondisi umat benar-benar iftirak, perpecahan di tengah-tengah umat itu sangat-sangat keras sekali. Bahkan kondisi pemerintahan pada masa itu, pada masa dua ulama besar ini, benar-benar hubbud dunia, bahkan sampai hulu. Jadi kecintaannya kepada dunia ini berlebihan. Nah, di tengah-tengah lemahnya umat Islam pada masa itu, jadi iftirak, perpecahan yang muncul itu bukan masalah akidah, tapi perpecahannya itu karena rebutan jabatan dan kedudukan, sehingga akhirnya muncul penyakit ta'assub, saling berbangga-bangga terhadap apa yang ada dalam kelompoknya, terhadap golongannya, sehingga puncaknya muncullah al-muwalah bil kuffar. Jadi dari kelompok umat Islam ini mencari bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Inilah realitas empiris yang muncul pada saat itu. Nah, di tengah-tengah kelemahan umat Islam pada masa itu, akhirnya dimanfaatkan oleh kekuatan kufar. Akhirnya pasukan salib menghancurkan umat Islam pada masa itu, sehingga hancur lebur. Inilah masalah ummah, problematik umat yang terjadi pada masa itu. Akhirnya dua ulama besar ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, mencoba melakukan islah, perbaikan ummah. Bagaimana membangun kuatul ummah? Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah mencoba. Beliau ambil satu ayat dalam Al-Quran untuk dijadikan pijakan, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kondisi umat ini kalau umat itu tidak mau berubah. Dari ayat itu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan islah, melakukan perbaikan umat. Kemudian landasan yang kedua yang dijadikan oleh pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu satu hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Rawahu Muslim. Ketahuilah, setiap jasad manusia atau tubuh manusia ini terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan qalbu ini menjadi titik awal untuk membangun kuatul ummah? Karena ternyata di dalam qalbu itu ada kuatul fikrah dan kuatul hamasah. Ada kekuatan pemikiran dan kekuatan semangat, kemauan. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah membangun sebuah madrasah Al-Quran. Jadi umat ini dibangkitkan, artinya disembuhkan kalbunya, diobati kalbunya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya dalam waktu relatif 50 tahun, Masya Allah, kerja besar yang dilakukan oleh dua ulama besar ini,
yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu ini karya dua ulama, yaitu Al-Ghazali bersama Syekh muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dalam waktu 50 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ini ditulis dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Gilani. Dari situlah kita memahami, Masya Allah, kerja besar dua ulama ini melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, sehingga akhirnya apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 7, ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak, dan nanti puncaknya nanti menjelang yaumil qiyamah. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-taifah al-mansurah liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Artinya kalau bahasa psikologisnya, sok, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhuluhu awwal marrah. Mereka at-taifah al-mansurah ini, kata Allah, akan memasuki masjid itu. Mereka memasukinya sebagaimana kala pertama dia memasukinya. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Ini benar-benar ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7. Wal yutabbiru ma'ul tadbira. Dan at-taifah al-mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Inilah kalangan mufassir menyebut yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta tuqatimul muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu itu akan bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Inilah yang disebut dengan yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Dilanjutkan hadis itu, kecuali pohon gharqad. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sekarang di Israel percaya hadis ini. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Dan itu nyata. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ini benar-benar tanda-tandanya sudah mulai nampak. Dan itu bisa kita saksikan. Kembali kepada apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Gilani. Masya Allah, ternyata apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Gilani tentang dua karya ulama besar ini, Masya Allah, sudah diaplikasikan di Indonesia dan sampai ke Masjid Muhammad Sabri. Kita bisa melihat di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, madrasah Quran, kampung Quran, di mana-mana di seluruh Indonesia. Bahkan ketika saya diundang Pertamina di Balikpapan, saya diajak panitia untuk masuk ke pedalaman Kalimantan. Allahu Akbar, itu di hutan belantara ada pesantren tahfidzul Quran. Luar biasa. Jadi insya Allah apa yang diingatkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, insya Allah, bahkan ini yang diyakini oleh ulama-ulama bila di Syam, bahkan seluruh ulama dunia mengadakan istimewa di Timur Tengah
Semua ulama seluruh dunia Islam berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Contoh, kenapa di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Kan semua ulama di Palestina meyakini pemantik awalnya insya Allah akan munculkan dari Indonesia. Bahkan ketika saya transit di Turki, itu semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Why? Kenapa? Ternyata ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia. Puncaknya di mana? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pemantik awalnya itu insya Allah seluruh ulama seluruh dunia itu harapannya dari umat Islam Indonesia. Dan puncaknya nanti insya Allah di Baitul Maqdis Palestina. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita umat Islam di Indonesia yang menjadi harapan seluruh dunia Islam, benar-benar Allah jadikan menjadi pemantik awalnya yang nanti puncaknya yaitu di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك لما تشاء قدير اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثمتة الأعداء اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين وفي كل مكان اللهم انصرهم اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هون علينا في شكرة الموت اللهم أسألك الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.